Assalamualaikum selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Saya berkali-kali merasa kagum dan sampai sekarang pun tidak selesai kekagumannya ketika saya membaca olah pikir, olah rasa, dan tindakan dari founding parents kita di generasi tahun 1945-an. Pemimpin-pemimpin semacam Pak Natsir, Bung Karno, kemudian Tan Malaka, Muhammad Hatta, Pak Muhammad Yamin, dan sebagainya itu adalah pemikir-pemikir yang sangat luar biasa yang saya pikir tidak ada bandingannya di zaman sekarang gitu. Jadi maksudnya bahwa orang-orang di zaman dulu itu mampu berpikir dan berbicara dengan konteks yang sangat luar biasa, dengan teks bahasa yang sangat luar biasa yang mencerminkan bagaimana sebenarnya gagasan-gagasan mereka itu gitu. Khususnya dalam hal ini misalkan tentang Soekarno-Hatta, saya tidak menemukan ada duet maut yang sehebat mereka sepanjang sejarah Indonesia ada gitu. Jadi ada pemimpin dan wakilnya yang benar-benar dalam kondisi yang sangat setara walaupun mereka ada di dua frekuensi yang berbeda. Mereka punya karakteristik yang berbeda, latar belakang yang berbeda, gagasan yang berbeda, dan karena itu mereka terus-terusan bersitegang dan berbeda pendapat, berdebat sepanjang hari, sepanjang tahun, sepanjang dekade. Tetapi mereka tetap saja sangat-sangat luar biasa gitu. Dalam hal ini misalkan soal Soekarno-Hatta itu, misalkan dalam hal ini garis bawahinya Bung Hatta aja, Muhammad Hatta. Kan beliau itu adalah wakil presiden, tapi wakil presiden yang mampu setara dengan presidennya, sampai pada waktu itu Indonesia bisa dikatakan sebagai pemilik matahari kembar gitu. Ya karena pemilik matahari kembar dan itu sebenarnya sangat tidak alamiah untuk peradaban manusia, maka mereka itu bertengkar satu sama lain gitu. Kalau misalkan kita melihat atau membandingkan dengan pemimpin-pemimpin Indonesia setelahnya, itu saya tidak menemukan ada wakil presiden yang bisa sampai setara seperti itu gitu. Kebanyakan wakil-wakil presiden yang ada setelahnya itu ya cuman pajangan aja, cuman untuk memenuhi kuota demokrasi bahwa pemimpin itu harus didampingi oleh wakilnya, kalau kondisi tertentu maka dia harus naik dan sebagainya, cuman gitu doang gitu. Bahkan saya nggak ingat itu periode yang mana gitu dimana wakil presiden itu hampir tidak melakukan apapun dalam kesehariannya sebagai pejabat, kecuali bahwa dia itu dipilih untuk bisa menaikkan popularitas dari pemimpin yang diusung gitu. Saya nggak tahu itu periode yang mana gitu, tapi itu benar-benar useless, nggak guna gitu. Ya atau berguna tapi kita nggak tahu apa gunanya sebenarnya seperti itu. Nah ini beda dengan orang-orang zaman dulu, khususnya misalkan Soekarno dan Hatta. Coba mari kita lihat misalkan bagaimana karakteristik mereka dalam berpikir. Soekarno itu menginginkan agar Indonesia itu tidak usah terlalu demokratis, atau demokrasi ala barat itu menolak sekali, dan karena itu maka pembentukan partai politik itu Soekarno tidak suka sekali. Pemilu bagi Soekarno itu ajang untuk memprovokasi rakyat untuk bertempur satu sama lain. Sedangkan Pak Muhammad Hatta itu berpikir justru sebaliknya, bahwa demokrasi itu harus diterapkan di Indonesia karena hanya sistem itulah yang mampu mengakomodasi keanekaragaman masyarakat Indonesia secara kultur, secara agama, secara bahasa, secara rasial. Itu perbedaan itu hanya mungkin bisa diterapkan atau bisa diakomodasi dengan demokrasi. Itu perbedaan pendapat mereka dan perdebatan mereka itu lebih dari 10 tahun dan mereka tetap dengan argumentasi yang sangat luar biasa. Kemudian mereka juga berbeda pendapat dalam hal misalkan bahwa Soekarno itu menginginkan Indonesia itu ada dalam satu kesatuan di bawah pimpinan yang sangat kuat, yang sangat teguh, dan karena kesatuan maka bentuk negaranya pun harus dibentuk negara kesatuan gitu. Sedangkan Bung Hatta justru berpikir sebaliknya, karena Indonesia itu multikultur, maka setiap daerah, setiap wilayah harus diakomodasi keinginannya sesuai dengan adat tradisi dan kepentingan ekonomi mereka. Maka Bung Hatta menginginkan agar Indonesia itu menjadi negara federasi atau negara federal gitu, sama seperti Amerika Serikat. Perdebatan itu juga tidak henti-hentinya, bahkan Bung Karno di akhir hayatnya ketika diwawancara oleh Cindy Adams, dia mengatakan bahwa perbedaan saya dengan Bung Hatta itu adalah beliau federalis, saya unitaris, begitu. Banyak sekali. Nah, perbedaan-perbedaan ini juga bukan hanya perbedaan gagasan, tetapi perbedaan karena latar belakangnya. Misalkan Bung Karno itu abangan, seorang yang dibesarkan sebagai muslim tetapi tidak praktikal gitu. Sedangkan Muhammad Hatta sebaliknya, beliau dibesarkan dari kalangan santri. Kemudian perbedaan yang sangat mencoloknya lagi adalah Soekarno itu Jawa dan merepresentasikan Jawa dengan ide-ide yang banyak sekali terpengaruh oleh tradisi Jawa. Sedangkan Pak Muhammad Hatta sebaliknya berpikir bahwa dia itu adalah representasi dari orang non-Jawa yang perbedaan budayanya itu sangat-sangat mencolok dibandingkan dengan Pak Karno. Kemudian perbedaan di antara mereka yang latar belakangnya itu adalah bahwa Bung Karno itu adalah pemikir besar dan
cenderung pada ideolog gitu. Jadi beliau berpikir soal ideologi negara, beliau berpikir soal bagaimana negara ini harus diwujudkan, bagaimana ide-ide itu harus merangkum masyarakat yang ada. Nah, ini berbeda sekali dengan Bung Hatta. Bung Hatta itu adalah seorang ekonom. Kalau misalkan disodori soal ideologi, Bung Hatta itu ideologinya ngikut dari barat gitu. Tapi soal yang lebih pentingnya dari beliau itu adalah soal ekonomi. Jadi bukan soal bagaimana identitas rakyat harus dibentuk, tetapi bagaimana rakyat itu harus diberi makan, bagaimana rakyat itu harus memenuhi kebutuhan kesehariannya, dan bagaimana ekonomi negara itu harus benar-benar bisa mengakomodasi kepentingan-kepentingan politik dan finansial dari setiap individu warga negaranya. Jadi itu saja sudah sangat berbeda. Tapi dari perbedaan-perbedaan itu kan sangat melengkapi gitu. Jadi misalkan Bung Karno yang ideolog, tanpa Bung Hatta, tanpa ekonomi ya hancur gitu ekonomi. Tapi sebaliknya, Bung Hatta dengan gagasan ekonominya yang mensejahterakan rakyat dan sebagainya, ya mana bisa terwujud kalau misalkan tidak ada ideologi yang pasti dari sebuah negara gitu. Jadi saling melengkapi, tapi mereka tuh berantem satu sama lain gitu. Kemudian keahlian mereka juga sangat-sangat berbeda. Soekarno itu much forming, pengatur masyarakat, penggerak masyarakat. Beliau berpidato ke sana ke sini, dan selama berjam-jam rakyat Indonesia akan rela ketika mendengarkan celotehan-celotehan Bung Karno yang berapi-api itu. Dan karena itulah maka Soekarno ditakuti, karena Soekarno itu mampu menggerakkan massa, mampu mempersatukan elemen-elemen yang berbeda. Itu adalah karakteristik Bung Karno. Sedangkan karakteristik Bung Hatta itu sebaliknya, kalem, diam, hampir tidak bisa menyampaikan gagasan yang heroik dan berapi-api yang mewujudkan emosi masyarakat menjadi ekspresi yang begini dan begitu, gak bisa. Tapi yang beliau wujudkannya itu adalah dalam ide yang menghasilkan kader-kader terbaik. Jadi bukan mass forming, tapi kader forming. Bukan menggerakkan massa, tapi menciptakan kader-kader terbaik bagi bangsa. Baraya cek tokoh-tokoh proklamator, itu ide-idenya itu banyak diantaranya yang adalah serapan dari ide-ide Bung Hatta. Apalagi yang generasi muda itu lebih banyak serapan dari Bung Hatta. Nah, beliau itu kuat, dan setelah itu beliau itu jago sekali dalam berargumentasi. Jadi kalau misalkan urusan pidato kepada rakyat itu Bung Karno, tapi debat-debat internasional itu Bung Hatta yang majunya gitu. Jadi mau debat apa, termasuk konferensi meja bundar yang kemudian menentukan itu kan sebenarnya yang maju itu adalah Bung Hattanya gitu. Nah, karakteristiknya berbeda, sangat-sangat berbeda, tetapi mereka saling melengkapi. Bagaimana ceritanya kalau Indonesia tidak bisa berdiplomasi di ruang internasional tanpa Hatta misalkan, dan bagaimana juga masyarakat Indonesia bisa disatukan tanpa kemampuan berbicaranya Bung Karno. Mereka ada di dua tempat yang berbeda, dua frekuensi yang berbeda, saling melengkapi dan dalam kondisi yang setara. Dan kalau misalkan Baraya, udah intro belum sih? Intro dulu. Atau sudahlah, itu kepanjangan intronya. Saya kan lagi pidato seru-serunya. Ya, tapi mari kita langsung melihat kasus-kasus bagaimana ketika mereka berdebat di panggung publik gitu untuk merumuskan negara Indonesia. Bahkan ketika mereka belum diangkat secara resmi oleh protokol tertentu untuk menjadi presiden dan wakil presiden, kan sebenarnya mereka itu udah ditunjuk secara aklamasi gitu, oleh kesepakatan bersama bahwa mereka adalah pemimpin bangsa Indonesia ketika mereka sudah merdeka gitu kan. Nah, di tengah-tengah itu ada perdebatan, khususnya dalam perdebatan rapat BPUPKI, di mana Soekarno dan Hatta itu memiliki perbedaan yang sangat kontras. Ya, sebenarnya bukan hanya mereka, yang lain juga ada, cuman fokus kita kan adalah kedua tokoh itu. Dalam pikiran Bung Karno, wilayah Indonesia itu tidak boleh mengikuti prinsip utis possidetis juris. Prinsip itu maksudnya adalah bahwa sebuah negara atau institusi politik itu berhak dan wajib mengikuti wilayah kekuasaan yang sudah ada sebelumnya. Jadi kalau misalkan Indonesia berdiri dan Indonesia bekas jajahan Hindia Belanda, maka wilayah Indonesia itu harus Hindia Belanda saja. Nah, itu Bung Karno tidak mau. Karena Bung Karno menginginkan agar wilayah Indonesia itu harus sesuai dengan kesepakatan rakyatnya. Jadi bukan hanya, kan kalau misalkan Hindia Belanda ya, hanya Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Sulawesi, Maluku, kemudian Nusa Tenggara, dan seterusnya, wilayah sekitaran situ, tanpa Papua, tanpa Malaka, tanpa Timur Leste, nah itu wilayah bekas jajahan Hindia Belanda. Soekarno tidak menghendaki itu, karena dia yakin dengan argumentasi yang dikemukakan oleh Pak Muhammad Yamin yang mengatakan bahwa wilayah Nusantara itu sebenarnya jauh lebih luas dan secara historis jauh lebih luas daripada itu. Dan kalau mungkin sih
itu Papua Nugini diambil, Filipina diambil, Brunei, Malaysia diambil menjadi bagian dari milik kita. Bukan karena diambil oleh dirinya, tetapi karena secara historis memang kita itu menyatu gitu. Ya kecuali kalau yang Filipina katanya perubahan budayanya sudah sangat radikal, nggak apa-apa lah Filipina nggak gabung gitu. Tapi pengennya Bung Karno itu wilayahnya sangat luas gitu. Sedangkan Bung Hatta berpikir bahwa tidak usah yang seperti itu. Kalau seperti itu berarti kita sudah menjadi negara imperialis sebelum menjadi negara merdeka gitu. Ya karena yang dipikirkan itu pokoknya fokuskan merdekakan bangsa ini saja. Merdekakan artinya kita dijajah oleh satu bangsa dengan wilayah tertentu, ya sudah, merdekakan wilayah itu. Jadi Bung Karno memilihnya wilayah yang tadi itu, tanpa Papua, tanpa Malaya, tanpa Timor Leste dan sebagainya. Tapi Bung Hatta membuka kemungkinan, oke lah kalau misalkan orang-orang Malaya, kalau orang-orang Singapura mau gabung, ya ayo gabung aja. Karena memang pada waktu itu Bung Karno dan Bung Hatta itu dapat surat banyak sekali dari Malaya, dari Singapura, bahwa mereka itu pengen bergabung gitu. Nah, tapi dari perbedaan pendapat itu saja sudah kentara gitu. Perdebatannya itu adalah perdebatan yang sangat luar biasa saya pikir. Dan ketika mereka akhirnya menjabat sebagai presiden, di hari pertama mereka sudah berdebat. Di hari pertama mereka sudah berdebat, di hari-hari berikutnya sudah berdebat, dan akhirnya misalkan salah satu maklumat yang sangat berpengaruh di Indonesia itu adalah kan maklumat X yang bulan November itu ditandatangannya oleh wakil presiden, bukan oleh presiden. Kenapa? Karena itu disetujui oleh wakil presiden tetapi tidak disetujui oleh wakil presiden. Jadi ceritanya gini Baraya, di awal proklamasi itu ketika Indonesia sudah memproklamirkan kemerdekaan, gak ada satupun negara-negara di dunia yang mau menggubrisnya. Gak ada satupun negara-negara di dunia yang mau mempedulikannya. Karena apa? Karena Indonesia dikira sebagai bekas jajahan Jepang yang mengikuti tradisi fasisme Jepang. Negara bentukan Jepang, buktinya pemimpin-pemimpinnya aja diangkat oleh PPKI yang sebelumnya BPUPKI yang adalah bentukan Jepang, kan kayak gitu. Nah, karena negara-negara pada waktu itu masih trauma akibat Perang Dunia Kedua, dan perang itu dipercaya secara sepihak bahwa itu adalah gagasannya dari orang-orang fasis atau dipelopori oleh orang-orang fasis, maka tidak boleh ada negara fasis yang boleh berdiri berikutnya. Nah, Indonesia dikira fasis karena itu tidak ada satupun negara di dunia yang mau mengakui kedaulatan Indonesia. Nah, di tengah-tengah itu ada satu di antara sekian opsi yang paling mungkin diterapkan di Indonesia agar diakui oleh dunia internasional, yaitu apa? Kita menganut sistem demokrasi, dan untuk bisa menunjukkan bahwa kita sistem demokrasi maka harus didirikan partai-partai. Nah, karena itulah maka muncul maklumat X di mana Indonesia mendirikan partai-partai. Tapi itu kenapa sama wakil presiden ditanda tangannya? Karena sebenarnya Bung Karno itu tidak setuju. Bagi Bung Karno itu, orang Indonesia itu kalau dikasih partai, dikasih kesempatan untuk berbicara, mereka akan berdebat satu sama lain, tapi cuma berdebat doang, ngomong doang, tapi gak ada ujungnya. Terus saja berdebat, terus saja, dan akhirnya memunculkan sektarian. Bayangkan, orang Indonesia itu kan berbeda-beda, sukunya beda, rasnya beda, agamanya beda. Kalau mereka diberikan kesempatan untuk berbicara, maka pertentangannya menjadi semakin kuat, perpecahannya menjadi semakin kuat, karena kehendaknya adalah kehendak dari setiap golongan. Menurut Bung Karno seperti itu. Maka jangan pernah didirikan partai politik, kecuali kalau partai politik itu harus benar-benar dipimpin oleh seorang yang tunggal, yang satu orang itu gitu. Makanya kelak memunculkan demokrasi terpimpin. Hatta kan tidak setuju dengan itu. Tetap harus didirikan partai politik yang bagaimanapun justru harus mengapresiasi dan mengakomodasi kepentingan setiap orang-orang yang beraneka ragam di Indonesia. Berbeda pendapat di situ. Tapi akhirnya yang menang apa? Bung Hatta. Bung Hatta akhirnya maklumat keluar, partai-partai didirikan, pemilu diselenggarakan. Makanya kalau misalkan kita lihat sejarah di Indonesia itu, dari tahun 1945 sampai 1965 anggaplah ya, atau 66 gitu ya, kan sebenarnya presidennya itu adalah Bung Karno gitu. Tapi dalam pikiran saya itu presidennya silih berganti. Dari tahun 1945 sampai 1956 itu Bung Hatta yang menjadi pemimpin eksekutifnya gitu. Saya yakin gitu. Ya karena kebijakan-kebijakannya itu adalah kebijakan-kebijakan Bung Hatta semua gitu. Termasuk juga politik Indonesia yang liberal, kemudian partai politik datang silih berganti, awalnya Syahrir, kemudian Amir, kemudian Bung Hatta sendiri, kemudian nanti ada Natsir, Sukiman, Wilopo, Ali Sastroabidjoyo dan sebagainya. Itu semuanya adalah gagasan-gagasan Bung Hatta gitu. Bahkan pemilu itu juga sebenarnya adalah gagasan Bung Hatta. Bahkan pemberantasan PKI Madiun tahun 1948 itu juga kan sebenarnya adalah rekayasa dalam tanda kutip Bung Hatta. Makanya nanti Aidit itu marah-marahnya kepada Bung Hatta yang disebut sebagai orang yang berlumuran darah gitu. Karena dalam pikiran Aidit,
PKI tidak pernah memberontak di tahun 1948, yang justru memberontak itu adalah Bung Hatta yang menghabisi, pokoknya ceritanya panjang lah. Itu panjang banget, tapi intinya balik lagi, pada waktu itu Bung Hatta lah yang sebenarnya berkuasa, dan Soekarno itu marah-marah, kesel kenapa sistemnya gini, Indonesia nggak akan maju tuh kan. Dan terbukti perkataan Bung Karno itu terbukti ketika apa? Setelah tahun 1955 Indonesia menyelenggarakan pemilu, gak beres-beres menyusun undang-undang. Konstituan tuh mentok di situ. Karena apa? Perdebatannya perdebatan antar golongan demi kepentingan golongan. Makanya gak usah banyak partai, gak usah banyak cincong di Indonesia tuh. Rakyat itu harus diberikan kepastian tentang aturan dan tentang siapa yang memimpin, bukan diberikan kebebasan untuk mendirikan partai politik kemudian mereka berbicara seenaknya. Itu pikiran Bung Karno. Terbukti tuh tahun 1955 pemilu diselenggarakan tapi kacau semuanya. Gak jelas, mau bikin undang-undang aja mentok di awal gitu. Ngapain kita ngadain pemilu kalau wakil-wakilnya akhirnya berdebat menghabiskan anggaran tapi nggak ngapa-ngapain gitu. Makanya perdebatan itu akhirnya menghasilkan tahun 1956 Bung Hatta mundur. Oke, kalau gitu kalau itu gagasan kamu, silahkan kamu yang mimpin, saya nggak ikutan. Itu mundur jadi orang biasa. Bung Hatta itu akhirnya apa? Yang mimpin adalah Soekarno. Maka tahun 1957 sampai 1965, nah disitulah wilayah kekuasaan Bung Karno itu sebenarnya dalam pikiran saya gitu ya. Nah disitulah demokrasi terpimpin diterapkan, begitulah otoritarian dalam versi yang lebih soft, nggak terlalu kelihatan itu diterapkan dan sebagainya. Nah disitulah Bung Hatta kemudian menulis kritik demokrasi kita itu kepada Bung Karno. Kritiknya itu luar biasa pedas, dan salah satu yang dituliskan di situ adalah sistem yang digagas oleh Bung Karno itu tidak akan bertahan lama, bahkan tidak akan bertahan lebih lama daripada usia Bung Karno sendiri gitu. Karena saya melihat sejarah, jadi sistem pemerintahan yang seperti dijalankan Bung Karno itu pasti akan hancur seperti rumah-rumahan yang terbuat dari kartu gitu. Itu Bung Karno disodori buku Bung Hatta itu ini Bung Hatta nulis apaan sih seperti itu gitu. Tapi dia menolak untuk menjelek-jelekan Bung Hatta, dan dia marah besar pada siapapun yang mengkritik Bung Hatta. Kan pernah tuh Aidit itu karena memang latar belakangnya udah marah banget sama Bung Hatta gitu. Itu sampai dalam naskah proklamasi itu Soekarno Hatta kan seharusnya gitu ya. Nah Hattanya dicoret, dihilangin gitu. Itu beres upacara Soekarno itu marah luar biasa, mukanya sampai merah, sampai gebrak-gebrak meja. Siapa ini yang berani-berani melakukan ini? Bung Hatta itu tidak tergantikan. Saya tuh gak suka sama gagasan dan pikirannya, tetapi siapapun wajib menghormati Bung Hatta. Jadi presiden bisa datang silih berganti, siapapun bisa menjadi presiden, tetapi tidak ada seorang pun di negeri ini yang bisa menggantikan proklamator. Siapa yang berani mengganti Bung Hatta di sini? Itu jadi marah luar biasa. Dan inilah yang akhirnya benar-benar membuat saya terkagum-kagum dengan dua orang itu. Jadi betapapun mereka berdebat berdekade-dekade gitu, puluhan tahun berdebat, tetapi persahabatan mereka itu adalah persahabatan sejati gitu. Jadi di forum-forum internasional, Bung Karno itu kan sering dihujat karena jadi otoriter, jadi apa dan sebagainya. Hatta itu membela. Jadi bagaimanapun dia adalah presiden saya, dia selalu menekankan itu. Baik dan buruknya itu adalah presiden saya, kita harus hormati dia. Dan ketika ada orang yang menghujat Bung Karno misalkan, saya tidak pernah rela, kata Bung Hatta, ketika ada orang yang menyakiti atau mengejek Bung Karno seperti ini gitu. Jadi perbedaan di antara kami adalah perbedaan ideologi, perbedaan gagasan, tetapi bukan berarti kami itu tidak akrab gitu, tidak bersahabat. Kami itu bersahabat sangat erat gitu. Begitupun Bung Karno itu marah setiap kali ada yang menghujat Bung Hatta gitu. Ya seperti yang tadi itu, yang dijelaskan itu. Dan Bung Karno juga sering ditanya soal ini, dia katakan bahwa perdebatan di antara Bung Karno dengan Bung Hatta itu adalah perdebatan yang bersifat politik. Jangan pernah ikut campur urusan pribadi kami, politiknya begitu, tapi pribadi kami itu tidak akan terpisahkan. Saya dengan Bung Hatta itu seperti saudara kandung yang tidak akan terpisahkan. Jadi bayangkan perdebatan puluhan tahun terkait dengan gagasan, ide negara, bagaimana rakyat harus disejahterakan, bagaimana negara harus dijalankan dan sebagainya, itu tidak pernah mengikis sedikit pun persahabatan antara Bung Karno dan Bung Hatta.
Coba kalau misalkan kita bandingkan dengan orang-orang zaman sekarang yang memimpin gitu pemerintah, saya tuh melihat gagasan di antara mereka tuh kosong gitu. Saya tuh gak melihat mereka tuh bisa menghasilkan gagasan-gagasan yang bagus, dan ketika mereka menghasilkan gagasan yang bagus pun mereka tidak bisa mewujudkan dalam tulisan dan tindakan atau dengan kata-kata gitu. Jadi saya mohon maaf ya, bukan merendahkan pejabat-pejabat zaman sekarang, tapi kalau misalkan ukurannya, kriterianya, takarannya itu adalah Bung Karno dan Bung Hatta, saya benar-benar tidak bisa menemukan ada pejabat di zaman sekarang itu yang bisa dibandingkan dengan mereka berdua gitu, dalam keseharian mereka gitu. Bahkan sampai akhir hayatnya, seperti yang diramalkan oleh Bung Hatta bahwa pemerintahan Bung Karno ini akan hancur dengan mudahnya, bahkan sama atau lebih awal daripada usia Bung Karno sendiri. Memang benar kan, tahun 65 ada pemberontakan G30S, kemudian Bung Karno sejak saat itu mulai diadili, kemudian diamankan, kemudian diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi. Bahkan secara teknis Bung Karno itu dibunuh gitu. Dibunuh dalam artian bahwa beliau sakit keras, komplikasi penyakitnya, gagal ginjal apa segala rupa, pokoknya mah parah banget pada waktu itu. Tapi tidak boleh ada dokter yang merawatnya. Ketika ada dokter yang merawatnya, resep-resep obat itu tidak pernah diberikan kepada Bung Karno. Jadi ada resep, simpan saja di laci dan tidak pernah ditebus. Kenapa? Penguasa pada waktu itu, Pak Harto itu menginginkannya demikian. Ngeri sekali. Nah, jadi ketika Bung Karno pada waktu itu sekarat, tahun berapa ya? Ya, tahun 69 70-an, itu kan akhirnya Bung Hatta itu tahu bahwa kondisinya sudah benar-benar sangat mencekam seperti ini. Makanya Bung Hatta itu minta izin untuk menjenguk. Pada waktu itu tidak ada seorang pun yang boleh datang kepada Bung Karno. Jadi benar-benar diisolir gitu. Gak boleh ketemu sama orang, gak boleh pidato, gak boleh apa-apa gitu. Jadi benar-benar Soekarno itu dalam kondisi stres gitu. Nah, tapi mendengar berita yang sangat buruk tentang kondisi kesehatannya, Bung Hatta itu langsung berinisiatif, udah saya mau jenguk, saya minta izin pada Pak Harto. Dan setelah melewati sekian banyak birokrasi, akhirnya datanglah Bung Hatta kepada Bung Karno, yang pada waktu itu sudah berbaring dengan kondisi, maaf ya, sekarat gitu. Karena sebelum dan sesudahnya koma terus, koma bangun, udah benar-benar parah. Bung Hatta pada waktu itu datang, Hatta, apa kabar? Pokoknya mak, jadi pada waktu itu Bung Karno itu sudah tidak bisa duduk, sudah tidak bisa berdiri, hanya berbaring dalam kondisi yang sangat-sangat lemah gitu. Tetapi ketika Bung Hatta datang, beliau sumringah, seneng gitu. Dan tak lama kemudian saling bertukar obrolan, tapi sangat pendek, sangat singkat, karena keterbatasan kemampuan Bung Karno dalam berbicara. Karena pada waktu itu jangankan untuk ngomong gitu, untuk bisa sadar aja perjuangannya ekstra gitu dari Bung Karno pada waktu itu, yang benar-benar sangat memprihatinkan. Ya cuman say hello, apa kabar, bahasanya juga campuran antara bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan orang-orang yang berkumpul di situ juga tidak banyak bisa mengutip kata-kata mereka, karena sebagian diantaranya benar-benar tidak bisa dipahami sama orang lain. Ya mungkin karena penggunaan bahasa yang berbeda, dan atau karena Bung Karno juga melafalkannya sangat kesulitan pada waktu itu. Tetapi intinya adalah bahwa pertemuan itu adalah pertemuan yang benar-benar mengharukan gitu. Tidak banyak yang dikatakan, tetapi mereka menatap dengan sangat-sangat luar biasa gitu. Bahkan Bung Karno pada waktu itu sampai nyari-nyari kacamata hanya untuk bisa melihat wajah dari sahabat terbaiknya, Bung Hatta. Dan pada waktu itu ya sudah, Bung Hatta hanya mengatakan, sudahlah, nggak usah mengeluh terus, kamu tawakal aja sama Allah, kamu saya doakan supaya segera sembuh dan sebagainya. Itu adalah kali pertama di mana Bung Hatta di ruang itu terlihat meneteskan air mata. Dan begitu pun dengan Bung Karno. Jadi Bung Karno itu sangat galak, sangat geram gitu. Tetapi baru kali itu terlihat air matanya menetes. Demikian pun dengan Bung Hatta yang biasanya dingin, yang biasanya berwajah batu seperti itu, tetapi pada waktu itu beliau menangis. Tidak ada kata-kata, hanya ada bahasa hati di antara mereka. Ketika keduanya berpisah, tak lama setelah itu, sehari atau 2 hari kemudian, Bung Karno meninggal. Jadi bahkan untuk meninggal pun Bung Karno harus bertemu dulu dengan sahabat terbaiknya. Ya, terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.